Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Fajar Mufli Mutakin dengan NIM 3 digit terakhir saya 037 dari Praktikum B. Di sini saya ingin uh, menjelaskan mengenai assembly. Jadi kita membuat file baru saja. Post dan save new assembly. Oke. Jadi pertama-tama kita hal pertama yang kita lakukan di assembly adalah untuk masukkan file yang kita punya. Di sini kita masukkan jadi pertama file yang pertama kali kita masukkan yaitu misalkan ini akan menjadi port utamanya yang dimana ini tuh tidak bisa digerak-gerakan. Lalu selanjutnya kita memasukkan komponen pendukung lainnya seperti ini. Nah, gimana sih cara memasukkan komponen ini ke dalam ini? Seperti tadi kita ke insert components, terus pilih browse. Nah, habis kita blok ini, open, ini kan ada ini, kita klik kanan, terus klik kanan. Nah, itu. Terus bagaimana cara kita untuk nah, gimana cara seperti itu? Ini dengan mencet kontrol, ditekan, dan klik kiri di komponen itu. Untuk pertama itu dulu, terus selanjutnya kita new assembly lagi. Selanjutnya adalah untuk di 59. Nah, di sini ada balok utama, lalu kita memasukkan komponen-komponen lainnya seperti ada balok di sini, terus balok lagi, terus segitiga. Nah, di sini tugas kita adalah memasukkan ini ke dalam sini biar pas gitu lah. Ini kan kalau misalkan dari sini memang pas, tapi nah ada rongga dikit. Nah, bagaimana caranya biar ini masuk ke sini itu pas? Nah, dengan cara kita memakai mat ini. Di mat ini ada namanya yang standar, advanced analysis, dan mechanical. Kita pertama bahas standar dulu. Di sini ada coincident. Coincident di sini langsung kita praktekin ini aja. Coba kita titik ini kita pasin ke titik ini. Nah, ini bakal langsung coincident. Jadi si SolidWorks ini sebenarnya udah pintar. Bentar, dijelaskan. Nah, jadi kalau misalkan kita udah masukin titik-titiknya, nanti dia bakal langsung match sesuai yang dibutuhkan. Nah, ini adalah langsung coincident. Nah, langsung kita oke aja. Tapi, nah, masih kayak gini dia, masih match. Nah, itu masih kurang. Bagaimana cara biar ini tuh lurus? Kita coba ini sama ini. Nah, coincident oke. Tapi dia masih gini. Berarti kita yang titik sini ke titik ini. Oke. Nah, terus selanjutnya adalah ini. Kita jelasin apa itu paralel deh. Yang dapat dilihat paralel itu kayak inilah intinya, apa kayak sejajar gitu kan. Paralel itu contohnya tuh kayak gini, sini ke sini, eh ke paralel. Nah, dia ada jarak. Nah, jaraknya ini tuh yang dinamakan sejajar gitu lah. Oh, itu ada jarak. Selanjutnya itu ada perpendikular, itulah intinya bahasanya. Di sini ada yang namanya move komponen. Kita pencet titik sini ke bawah ini terus rotate komponen. Nah, di sini kita coba rotate uh, ini lah contohnya kayak gini. Terus kan kita
harusnya berarti ini salah, kita match dulu ini sama ini ke ini. Masih ngasih aja berarti salah, bukan ini. Oh, berarti yang salah itu ada di sininya. Kita Ctrl Z dulu. Nah, ini kita nah, kita pakai mat, terus dari sini ke sini kita pakai ini. Ya pokoknya intinya perpendikularnya itu artinya tegak lurus lah. Jadi antara ini apa, sisi sisi ini dengan sisi ini, bukan sih, harusnya sisi ini dia tegak lurus, yang membuat nanti dia bentuknya seperti ini. Karena ini nggak bisa, jadi kita kayak biasa aja, ini ke sini kita main condition kon 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 apa sih, coincident sorry. Terus dari titik ini ke titik titik ini dia pakai coincident. Nah ini masih bisa gerak-gerak, berarti ada yang kurang dari ininya. Yang nggak gerak-gerak berarti benar. Selanjutnya yang terakhir itu ini, kita titik ini ke titik ini, kita oke. Oh masih gerak-gerak. Sorry. Nah ini udah nggak gerak-gerak. Terus titik ini, terus dari garis itu ke garis sini juga bisa, garis sini sorry, dari garis ini ke garis ini. Nah ini dia udah nggak gerak-gerak. Nah berarti kalau udah nggak gerak-gerak tandanya poin matchnya udah benar. Terus lanjut ke selanjutnya, yaitu terus
new assembly, kita masukin ini yang sebagai utamanya, lalu kita masukin komponen ini. Nah, jadi kita disuruh untuk memasukkan ini ke dalam lubang ini. Nah, kita pakai map. Nah, kita ini kan bagian luar ya. Nah, berarti kita masukinnya ke sini. Nah, udah kan, tapi ini kan masih atas bawah. Gimana sih caranya biar ini tuh pakem? Jadi kita taruh ke face ini. Nah, oh ya kan ini kan tadi di ini cuma satu doang. Mari kita harus pakai kontrol, terus kita sorry. Nah, kontrol terus tarik. Nah, kita sama pakai map lagi. Kita kesiniin terus kesini, kita okein ini kesini, kita okein. Nah, tapi ini jalannya masih gerak-gerak. Gimana misalkan kita pengen satunya gini, satunya gini? Nah, ya udah, berarti kita ya sini ke sini, paralelin. Nah, ada nggak gerak-gerak kan? Nah, gini juga, misalkan yang masih gerak-gerak. Nah, yang bagian sini ke sini, kita paralelin. Oke. Nah, jadi guna paralel itu. Terus di sini ada namanya tangent. Kita okein dulu, kita tarik lagi. Nah, tangent di sini seperti yang bisa dilihat gambaran, ada lingkaran, ada sisi. Nah, yang berarti dia nanti bakal nempel di permukaan ini. Nah, kalau kita udah jelas, berarti permukaan ini dikenalin sama garis sini. Harusnya di luar. Nah, kita lihat, dia nempel. Oh, ini sama sini. Nah, bisa dilihat dia nempel sama permukaan di sini. Selanjutnya, nah oke, selanjutnya kita ke assembly, terus kita pakai sebagai base, terus kita tambahin komponennya, yaitu ini. Nah, di sini komponennya cuma ada satu. Di sini komponennya cuma ada satu, makanya kita kontrol, kita tarik. Nah, kontrol tarik. Nah, oke. Materi kali ini adalah penggunaan kemiringan gitu. Pertama kita koinsiden dulu yang antara ini sama ini. Oh sorry, yang ini. Tapi yang ini. Nah, kita oke, terus ini sama ini. Nah, kan dia tuh masih gini kan, masih nyampe lah, nggak bisa kita aturin mau 90 derajat kah, mau 45, mau berapa. Nah, ini kita bisa diatur. Kita pakai map, kita hubungkan antara ini dengan ini. Nah,
terus kita pencet ini. Nah, kita atur di sini kita mau berapa, misalkan kita 90 derajat. Nah, bisa juga dia 90 derajat. Terus kita coba berapa, 45 mungkin, 45 derajat. Oh, dia di situ. Kita coba 135. Ya, 135 berarti dia tuh kan di sini. Nah, terus kalau yang satunya gimana? Kalau yang satunya juga sama. Misalkan kita ini sama ini kita oke, terus ini sama ini kita oke, ini sama ini. Nah, di sini kita aturnya. Nah, ini misalnya 135 samain. Wah, kok kayak gini, kita valid ini. Bentar, berarti dia salah nih kalau kayak gini. Kita match sama ini. Nah, 135. Nah, udah benar. Nah, ini kan udah sejajar. Terus kita ambil ini deh. Kalau dia pakai face, kita ambilnya ini sama titik ini. Berapa ya? Ini kita okein dulu aja. Terus ini ke sini kita okein, ini ke sini. Nah, ini kita atur berapa ya? 90 derajat. Jangan deh, 45 mungkin ya, 5. Nah, oke deh. Terus kita kasih jarak antara ini sama ini, dan jaraknya kita kasih 40, kejauhan 30. Jangan kurang 25 pengen 5. Okein. Nah, di sini juga sama, kita aduh, sama bawah sini kita okein, sini sama sini kita okein, sini sama sini kita ukur tadi berapa, 45 ya, 45. Oh, balik. Nah, kita okein. Terus sisi sini sama sisi sini kita kasih jarak berapa, tadi di sini 25 ya. Oh, nah kita oke. Nah, jadi kurang lebih penggunaan dua itu begini. Selanjutnya itu kita pakai assembly ini. Nah, ada base komponennya sama komponen-komponennya. Nah, misalkan kita sepanjang. Nah, aduh. Nah, ini kita misalkan ini kita kasih map ini sama ini, kita lock. Nah, apa sih lock itu? Nah, lock di sini tuh kan lock itu artinya kunci ya, yang berarti dua ini udah kunci, yang artinya nah itu yang misalkan kita ini yang satu juga ikut karena udah kekunci sama yang satunya. Terus kalau misalkan ini kita lock sama ini, apa yang terjadi? Nah, yang berarti apa sih? Ini sama
ini di lock. Nah ya berarti si ini udah jadi si komponen yang jadi acuan juga. Nah kurang lebih lock itu seperti itu. Nah selanjutnya kita aduh, sorry. Selanjutnya kita mengerjakan yang bagian ini box pivot yang berarti ini sebagai acuan utama. Terus kita memasukkan komponen-komponen lainnya. Wah, oh, oh ya kurang satu lagi ini berdasarkan gambar. Nah gambar ini uh, bentuknya itu seperti ini. Yang dapat dilihat bahwa ungunya ini tuh menempel dengan si bola si merah ini. Berarti ininya kita rotate dulu. Nah ininya kita map dulu yang oh yang merah dulu berarti. Nah, sorry bukan yang ini dulu, yang ini kena si ini. Nah, kita okein terus mukanya kita kena ini. Nah baru si ini kita kena ke sini. Oke terus ininya dikasih jarak. Nah, dari sini ke sini kita yang jarak 0,5. Kita kasih jarak 0,5. Kita putar balik. Oh nah baru kita kasih net di sini. Ini kita hapus dulu, ini dikasih jarak ke sini yang jaraknya adalah 6,5. nah setelah sudah terus kita masukin si biru ini ke dalam sini, kita okein terus si ininya kita kenain ke sini. Terus ini permukaan kita kenain ke nah okein. Terus di sini terlihat bahwa si ungunya itu di ujung ini, berarti terus ke sini. Nah kita okein. Nah udah jadi kayak gini, kita tinggal masukin bolanya kita akan ke sini. Oke terus ini kita rotate dulu deh. Oh salah berarti harusnya sebelum ini. Kita dari ulang lagi sepertinya. Ini kita kenain ke sini, kita okein terus ini ya si ini kita kenain ke sini,
kita okein, terus ini kita kenain ke sini, kita okein, terus si ininya kita kenain ke permukaan ini, kita okein. Alah, sini yang kita kenain ke permukaan ini, oke. Nah, lalu kita oke dulu. Nah, kita rotate si ininya. Nah, nah itu loh sini. Nah, oke, terus kita algoritma, kita ke sini, kita ke sini, oke, sini dengan sini, anjay. Nah, di sini kita nah ini terlihat bahwa 140 derajat antara ini ke satu ini. Kita kasih boleh, aduh, permukaan ini dengan ini kita kasih salah, bukan ini kita kasih 140 derajat. Nah, habis itu udah jadi. Woi, oh sorry, ini berarti salahnya tuh di sini. Oh bukan, dari sini ke sini. Nah, wah berarti ini ada yang salah di mapnya. Nah, nah kita map ulang antara sini dengan sini, kita kasih jarak 6,5. Nah, biasa udah jadi. Nah, oke, tugas yang ini kelar, kita tahu, kita new file. Oke, kita disuruh untuk membuat seperti ini. Nah, dari balok satu biasa kita copy pastein. Nah, lalu kita rotate. Nah, 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 terus begini aja, terus kita make antara ini dengan ini, berarti dulu. Oh, berarti salah. Ini dulu aja, make antara ini dengan ini. Nah, terus sama ini. Nah, cakep. Tinggal ini sama ini, cakep. Nah, udah nggak bisa diapain. Nah, oke, ini tugas yang selesai. Kita new file lagi. Ya, 6x2 bracket C
terus kita import ininya, ini. Oh, jadinya seperti ini. Berarti sini kita copy paste jadi 2 dulu. Kita copy paste jadi 2. Ada. Nah, kita habis itu kita rotate. Terus ini ya sama ini, aduh sorry. Nah udah, terus ini sama ini, oh iya ini belum, oh ini jokein dulu, ini sama ini, oke ini sama ini. Ada miss ini sama ini. Nah oke ini sama ini, oke ini sama ini, oke. Nah ini harusnya udah nggak bisa, nggak bisa. Terus yang ini kita duplikat, ini kita duplikat. Nah, kita map lagi ini sama ini, aduh sorry. Nah, ini sama ini, oke. Ini berarti bawah sama atas, ini sama ini, oke ini sama ini, oke bisa. Ini sama ini kan. Nah berarti ada yang salah di sini. Oh kayaknya ada yang miss di sini. Nah kan kita cari dulu mapnya. Nah ini dia. Oh ini kayaknya. Nah kita map antara ini dengan ini. Oh ini malah atasnya salah. Nah ini dengan ini, terus ini apa tidak perlu, oh udah nggak perlu. Terus sesuai gambar diminta ini kita kali 4 dulu. Nah ini dimasukin ke sini,
kita okein ini dengan sini, terus ini dengan sini, ini dengan ini. Nah, kurang lebih udah jadi seperti ini. Terus yang ketiga itu ada di assembly namanya teks 3. Oh ya, kita lihat dulu gambarnya. Wow, kita cari buat bagian ininya. Ini terus bagian apanya ini, terus kita tambahin lagi begininya ini, terus ini. Nah, kita map dulu antara ini dengan ini, terus ini dengan ini. Oke, ini dengan ini. Nah, ini udah harusnya udah nggak bisa diinin. Terus kita ini dengan ini, terus ini dengan sini. Terus oh ya, belum kita ini lupa. Nah, kita yang ini juga sekali. Terus make bagian bawah dengan sini, ini dengan sini. Nah, terus bawahnya diminta terus yang atas namanya ini juga sama seperti itu. Kita okein, terus ini kita kasih ini. Nah, kurang lebihnya mohon segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.